Anak sekolah adalah anak yang berada pada usia sekolah, yaitu 6-12 tahun. Karakteristik fisik anak usia sekolah, yang pertama, terjadi pertumbuhan gigi yang permanen, yang kedua, nafsu makan yang besar, dan yang ketiga, timbul haid pada akhir masa ini. Sedangkan karakteristik emosi pada anak usia sekolah, yang pertama, rasa ingin tahu, yang kedua, rasa ingin untuk berteman, dan yang ketiga, tidak peduli terhadap lawan jenis. Selanjutnya, masa remaja adalah waktu terjadi perubahan yang berlangsung cepat dalam hal pertumbuhan fisik yang menyangkut pertumbuhan dan kematangan organ reproduksi, perubahan kognitif, dan perubahan tingkah laku. Masa remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, remaja awal, umur 10 hingga 14 tahun. Yang kedua, remaja menengah, umur 14-17 tahun. Dan yang ketiga, remaja akhir, umur 17-20 tahun. Kebutuhan gizi pada usia anak sekolah dan remaja. Yang pertama, kebutuhan gizi pada usia anak sekolah. Kebutuhan gizi yang disesuaikan dengan banyak aktivitas yang dilakukan oleh anak sekolah sangat mempengaruhi. Untuk itu, ada beberapa fungsi dan sumber-sumber zat yang diperlukan agar dapat tercukupi kebutuhannya. Yang pertama, energi. Aktivitas diperlukan energi untuk kebutuhan metabolisme basal fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan otot, tubuh, dan sistem penunjangnya. Yang selanjutnya yaitu karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan keperluan energi untuk tubuh. Selanjutnya ada protein. Protein adalah bagian dari semua sel tubuh yang hidup dan merupakan bagian terbesar sesudah air. Selanjutnya ada lemak. Fungsi lemak terutama adalah menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh, mempunyai fungsi pembentuk struktur tubuh, mengatur proses berlangsungnya dalam tubuh secara langsung dan tidak langsung, membawa vitamin larut dalam tubuh. Adapun kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dibutuhkan dalam tubuh, yaitu sekitar 1,5-2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih dari 1 kg, dan tubuh jumlah ini 99% berada dalam jaringan keras, yaitu tulang dan gigi. Zat gizi berfungsi sebagai cadangan untuk memproduksi hemoglobin. Dan selanjutnya yodium berfungsi sebagai bagian dari teroksin dan senyawa lain dalam sintetis oleh kelenjar tiroid. Kebutuhan gizi pada remaja. Kebutuhan gizi pada remaja menjadi perhatian penting karena pada masa ini remaja mengalami peningkatan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, terjadi perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan. Kebutuhan gizi pada remaja, yang pertama energi. Sumber energi yang terdapat dalam bahan makanan adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Pada usia 16 tahun, remaja putra membutuhkan sekitar 3.470 kilokalori per hari dan akan menurun pada usia 16-19 tahun. Adapun kebutuhan remaja putri yang memuncak pada usia 12 tahun yaitu 2.550 kilokalori per hari, kemudian menurun menjadi 2.200 kilokalori per hari pada usia 18 tahun. Perhitungan ini didasarkan pada stadium perkembangan fisiologi, bukan usia kronologis. Ada 2 jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani bernilai biologis lebih tinggi dibandingkan sumber protein nabati karena komposisi asam amino esensial yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kebutuhan protein seharian direkomendasikan pada remaja berkisar 44 hingga 59 gram per hari. Selanjutnya lemak. Lemak dibutuhkan manusia dalam jumlah tertentu. Kelebihan lemak akan disimpan oleh tubuh sebagai lemak tubuh yang sewaktu-waktu diperlukan dapat digunakan. Konsumsi lemak yang berlebihan kurang menguntungkan karena dapat mengakibatkan timbunan lemak dan orang tersebut menjadi gemuk ataupun dapat terjadi sumbatan pada saluran pembuluh darah jantung. Kondisi ini akan mengganggu kesehatan jantung. Selanjutnya, vitamin.
Kebutuhan remaja akan vitamin juga meningkat karena pertumbuhan yang terjadi dengan cepat. Di mana kebutuhan ini selama remaja meningkat, maka kebutuhan akan vitamin juga meningkat. Selanjutnya, mineral. Yang perlu kita ketahui, mineral terbagi menjadi 5. Yang pertama, kalsium. Kebutuhan kalsium pada remaja relatif tinggi karena aksi relasi muskular, kerangka, dan perkembangan endokrin lebih besar dibandingkan masa anak dan dewasa. Yang kedua, zat besi atau Fe. Kekurangan Fe dalam makanan sehari-hari dapat menimbulkan kekurangan darah yang dikenal sebagai anemia gizi besi atau AGB. Yang ketiga, zinc atau zinc merupakan bagian yang penting dalam beberapa reaksi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Yang keempat, yodium. Yodium merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat relatif kecil, tetapi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon tiroxin yang dihasilkan kelenjar kondom. Yang kelima, serat. Serat pada diet jumlahnya berlimpah. Fungsinya pada tubuh ada. Saya akan menjelaskan materi tentang masalah gizi pada anak usia sekolah dan remaja. Yang pertama, masalah gizi pada anak usia sekolah, yaitu anemia, penyakit defisiensi yodium, karies gigi, berat badan berlebih atau obesitas, dan yang terakhir, berat badan kurang. Selanjutnya, masalah gizi pada remaja. Yang pertama, anemia. Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena remaja putri mengalami menstruasi dan remaja putri lebih mementingkan penampilan sehingga ingin memiliki berat badan yang ideal atau kurus sehingga memilih untuk melakukan diet dan mengurangi porsi makan. Yang kedua, jerawat. Jerawat adalah keadaan normal akibat dari perubahan hormon yang disebabkan oleh aktivitas yang tinggi dan subas. Faktor penyebab masalah gizi pada anak sekolah dan remaja. Yang pertama, kebiasaan makan yang buruk. Yang kedua, pemahaman gizi yang keliru. Dan yang ketiga, kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu. Dan yang keempat, promosi yang berlebihan melalui media massa. Dan yang kelima, masuknya produk-produk makanan baru. Untuk mengatasi masalah gizi pada anak sekolah dan remaja, yang pertama, program edukasi gizi, di mana upaya-upaya pendidikan gizi pada remaja lebih efektif dilakukan di sekolah, khususnya sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Karena pada masa ini remaja mengalami pertumbuhan cepat atau growth spurt, edukasi gizi juga bukan hanya diberikan kepada anak remaja, tetapi orang tua agar lebih memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak mereka. Yang kedua, program suplementasi gizi. Suplementasi gizi adalah penambahan satu atau lebih zat gizi ke konsumsi makanan sehari-hari dengan harapan terpenuhi kebutuhan gizinya. Yang ketiga, program fortifikasi bahan makanan. Fortifikasi adalah penambahan zat gizi tertentu pada bahan makanan dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari defisiensi zat gizi tersebut. Biasanya, zat gizi yang ditambahkan adalah zat gizi mikro yang masih menjadi masalah di negara bersangkutan atau berisiko untuk menjadi masalah apabila tidak dilakukan fortifikasi ke dalam bahan makanan tersebut. Contoh umumnya, bahan makanan itu adalah bahan makanan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat, seperti yodium pada garam ataupun zat besi pada tepung.